mengawinkan antara menjadi khalifatullah fil ard dan menjadi ibadatullah fil ard, inilah kemudian ingin dicapai dengan pendidikan di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, amma ba'dah, fala hawla wa la quwwata illa billah. Sobat pelatihan yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Imam Bukhari kali ini akan menyampaikan tentang paradigma kurikulum merdeka di madrasah. Sebagaimana kita maklumi bahwa tugas dan fungsi pendidikan itu adalah menyiapkan bagaimana generasi penerus bangsa ini untuk siap menghadapi tantangan di zamannya. Yang kedua, tugas pendidikan ini adalah untuk menurunkan, untuk mewariskan budaya, akhlak, religiositas bangsa ini kepada penerus bangsa yang kelak para penerus bangsa inilah akan melanjutkan perjuangan kita semuanya. Sahabat pelatihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah mengingat bahwa tantangan zaman ini akan selalu berubah terus-menerus. Bahkan hal yang tetap dalam kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri. Karena itu pendidikan pun harus selalu berubah dan berubah. Perubahan kurikulum karena itu merupakan keniscayaan, merupakan kebutuhan. Di dunia modern, di negara-negara modern, perubahan kurikulum itu hampir tiap 4 tahun, 5 tahun. Tapi negara kita masih 10 tahun sekali biasanya mengalami perubahan itu. Nah, terkait dengan kurikulum terbaru sekarang, yaitu perubahan kurikulum merdeka di madrasah. Apa, bagaimana, kenapa kurikulum merdeka di madrasah ini kemudian dimunculkan, maka akan kita bahas dalam kesempatan ini. Sahabat pelatihan yang berbahagia, produk yang ingin diciptakan dari perubahan kurikulum ini adalah bagaimana kita akan menghasilkan lulusan yang siap untuk memerankan diri di zamannya. Namun tetap religius dan tidak lepas dari akar budaya bangsa ini. Memerankan diri di zamannya, artinya bahwa anak-anak ini nanti kelak pada zamannya dia diharapkan bisa memerankan kehidupannya ini untuk membangun kesejahteraan umat manusia ini. Itu yang kemudian disebut dengan khalifatullah fil ard. Namun khalifatullah fil ard saja tidak cukup, harus dibarengi dengan menjadi ibadatullah, menjadi hamba Allah yang baik. Nah, mengawinkan antara menjadi khalifatullah fil ard dan menjadi ibadatullah fil ard, inilah kemudian ingin dicapai dengan pendidikan di madrasah. Namun demikian, tentu kita tidak menginginkan anak-anak kita, murid-murid kita belajar di madrasah, mendalami ilmu agama itu kemudian lepas dari akar budayanya. Lantas dia menjadi orang asing di negaranya sendiri. Karena itu tugas kurikulum, tugas pendidikan madrasah kita adalah bagaimana mewariskan budaya bangsa itu kepada para peserta didik kita. Nah, sahabat pelatihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tantangan dunia baru itu begitu cepat perubahan dan perkembangannya. Bahkan OECD dalam penelitiannya menyatakan bahwa perubahan dunia begitu cepat kalau pendidikan kita, dunia pendidikan madrasah kita tidak mengikuti perkembangan itu, maka bisa jadi madrasah kita akan ditinggalkan oleh umat ini. Namun kalau itu yang terjadi, kita bisa bayangkan bagaimana nasib anak-anak kita untuk bisa menghadapi tantangan di zaman itu. Nah, yang menarik dari pernyataan OECD ini adalah bahwa
dunia modern, ekonomi global sekarang ini itu tidak lagi menghargai Anda karena apa yang Anda ketahui. Tapi lebih jauh dari itu, dunia modern, ekonomi global lebih menghargai Anda karena apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuan itu. Ini artinya apa? Artinya kalau guru-guru kita dalam mengelola pembelajaran, dalam mengajar anak-anak, itu fokusnya hanya berhenti pada pengetahuan saja, maka akan ditinggalkan oleh anak-anak kita, oleh zaman itu sendiri. Kenapa? Karena dunia internet sudah menyediakan semua hal. Coba, apa sih yang tidak bisa dijawab oleh internet sekarang itu? Coba, pertanyaan apa yang nggak bisa dijawab oleh internet, dunia internet? Semuanya ada. Misalnya kita ingin mendapatkan penjelasan tentang bagaimana cara memasak rendang yang paling enak. Kita tinggal klik, di internet sudah menyediakan jawabannya begitu komplit. Ini artinya apa sekali lagi, saudara-saudara, sahabat-sahabat pelatihan? Kalau guru fokus hanya transfer pengetahuan, maka akan ditinggal oleh zaman itu sendiri. Tapi harus ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar pengetahuan, yaitu karakter, kompetensi, keterampilan-keterampilan untuk menghadapi tantangan di zamannya. Lalu pertanyaannya adalah, keterampilan-keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak kita kelak untuk menghadapi tantangan di zamannya? Menurut penelitian, termasuk penelitian dari OECD, itu setidaknya ada 12 keterampilan kecakapan yang mendasar sekali, yang ini diperkirakan akan sangat diperlukan bagi anak-anak kita ketika menghadapi tantangan abad 21 itu. Yang pertama adalah critical thinking. Bagaimana membentuk anak-anak kita dapat berpikir kritis. Berpikir yang tidak takut salah, berpikir yang bahkan out of the box. Berpikir yang tidak hanya tekstual, tapi kemudian dikontekstualkan dengan situasi kondisi yang ada. Dari berpikir kritis itu diharapkan kemudian muncul kreativitas. Selalu punya cara baru untuk menghadapi situasi sulit. Itulah salah satu ciri dari creativity itu. Namun demikian, sahabat pelatihan, critical thinking, kemudian kreativitas, kalau tidak mampu dikomunikasikan dengan orang lain, kemudian dapat dikerjasamakan dengan orang lain, akan mandek pada diri dia sendiri dan kemudian tidak akan menghasilkan apa-apa perubahan yang diharapkan dalam menghadapi tantangan abad 21 itu. Maka diperlukan keterampilan, yaitu keterampilan untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Bekerja sama tentu berbeda konsepnya dengan sama-sama kerja. Bekerja sama artinya dapat bekerja bersama orang lain yang saling melengkapi, kekurangan seseorang dilengkapi dengan kelebihan orang lain, dan itu kerjasama untuk menuju satu tujuan. Disitulah ada nilai gotong royong. Kalau bahasa kita sering digunakan bahasa gotong royong, kolaborasi. Nah, untuk bisa kolaborasi diperlukan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi bagi anak-anak kita, bagaimana mengkomunikasikan ide-ide gagasan kepada orang lain sehingga orang lain bisa menerima dan mau berkolaborasi, ini menjadi penting dibekalkan kepada peserta didik kita. Jadi 4C ini akan dibentuk melalui proses pembelajaran yang dipandu dengan kurikulumnya, akan dibentuk dalam diri anak-anak kita untuk dipersiapkan menghadapi tantangan abad 21. Nah, sahabat pelatihan yang berbahagia, ada beberapa keterampilan lagi yang itu mengarah kepada kemampuan literasi. Yang tadi itu bisa kita anggap sebagai keterampilan belajar, yang proses pembentukannya bisa dibentuk melalui proses pembelajaran. Kemampuan lain adalah, atau keterampilan lain adalah keterampilan
literasi informasi. Ini terkait dengan kemampuan anak-anak kita bagaimana mengelola, memilah dan memilih informasi yang ada di dunia internet, yang ada di teknologi komunikasi ini, kemudian mengelola informasi itu dan pada akhirnya bisa menyikapi informasi itu dengan bijak. Kemampuan ini kayaknya keterampilan yang sangat mendesak untuk bisa dikuasai oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena betapa hari-hari ini derasnya informasi melalui media-media yang berkembang, masuk media sosial, itu luar biasa. Kalau sekali lagi anak-anak kita tidak dibekali kemampuan untuk mengelola informasi itu, bisa jadi anak-anak kita terjebak di dalam informasi-informasi yang justru merugikan kepada dirinya sendiri. Jadi anak-anak kita sekali lagi perlu dibekali bagaimana memilah dan memilih informasi, kemudian mengolah informasi itu untuk kemudian merespon informasi itu lebih bijaksana. Berikutnya, keterampilan dasar yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita adalah literasi media. Ini terkait dengan bagaimana anak-anak kita menggunakan media, termasuk media sosial tentunya, menggunakan alat-alat teknologi, ini bersambung dengan kemampuan berikutnya, yaitu literasi teknologi. Tidak sekedar bagaimana menggunakan teknologi, syukur-syukur anak-anak kita siapkan untuk bisa menciptakan teknologi baru yang lebih bermanfaat bagi anak-anak kita. Nah, berikutnya keterampilan mendasar yang diperlukan oleh anak-anak kita dalam menghadapi tantangan 21 adalah keterampilan yang terkait dengan keterampilan bagaimana menjalani hidup dan karakter. Karakter inilah nanti kelak akan mengendalikan bagaimana peserta didik kita menggunakan kemampuan critical thinking dan kemampuan menggunakan teknologi itu. Kita bayangkan bagaimana kalau anaknya cerdas, kreatif, pandai menggunakan teknologi, ternyata tidak berkarakter. Karena itu karakter menjadi sangat penting di dalam pendidikan kita. Nah, karakter yang dibutuhkan adalah fleksibel, tidak kaku, karakter kepemimpinan untuk bisa mengendalikan, mempengaruhi orang lain ke jalan yang benar, kemampuan untuk berinisiatif, kemampuan untuk productivity, untuk memproduk karya-karya yang bermanfaat bagi orang lain, dan kemampuan social skill atau kemampuan bersosialisasi. Apalah artinya kemampuan semua ini kalau tidak ditunjang dengan kemampuan bersosialisasi? Kita bayangkan anak yang cerdas, kreatif, inovatif, komunikatif, ternyata hanya untuk dirinya sendiri, tidak bisa bergaul dengan orang lain. Padahal di abad sekarang ini hampir tidak ada siapapun yang berhasil tanpa berkolaborasi, tanpa bersosialisasi dengan siapapun. Ketika kemampuan-kemampuan tadi itu kemudian kita komunikasikan dalam skup sosial tertentu, maka kemampuan ini akan bermanfaat kepada orang lain secara luas. Itulah yang kemudian oleh Kanjeng Nabi disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, tadi sudah kita bahas terkait dengan bagaimana tantangan dunia baru ke depan. Kemudian keterampilan-keterampilan apa yang dibutuhkan bagi anak-anak kita untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Sekian dulu kita akhiri, nanti kita lanjutkan dalam sesi terkait dengan kita lihat bagaimana praktek pembelajaran selama terjadi. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.